Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah cerita seram, Ambang Batas. Cerita misteri kali ini bersumber dari @kokomelon. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Ambang Batas. Bagaimana jika selama ini yang kau cari ialah dirimu sendiri? Desember 2014. Tahun terakhir aku lulus sebagai sarjana teknik pertanian. 6 bulan menganggur membuatku risih dengan pertanyaan kapan akan kerja. Scroll demi scroll aku lakukan untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang saat itu hanya tersedia melalui Facebook dari grup alumni suatu perguruan tinggi di Jogja. Semakin lama mencari, akhirnya terlihat gambar sebuah lowongan pekerjaan sebagai asisten perkebunan kelapa sawit dengan penempatan di Sumatera. Tanpa basa-basi, aku apply dan mengirim berkas melalui email yang tertera. 2 minggu berselang, notifikasi dari handphone pun berbunyi. Berisi undangan interview dari lamaran yang aku kirim lalu. Proses interview dilakukan di Jogja, yang mana jarak tempuh dari kotaku jika menggunakan kendaraan umum memakan waktu 4 jam. Terbesit dalam pikiranku, bagaimana ini? Sumatera, bagaimana tempat itu? Perkebunan? Bertanya-tanya, karena belum pernah aku merantau untuk bekerja di pedalaman Sumatera, apalagi perkebunan yang jauh dari kota. Dengan bermodal nekat, aku tampilkan keresahan yang ada di dalam pikiranku. Aku hanya butuh gaji di setiap bulan. Persetan dengan kekhawatiran ini, pikirku. Interview dilakukan jam 8 pagi di salah satu universitas di Yogyakarta. Saat itu, aku hanya memegang uang 150.000. Uang pemberian ibu ketika aku izin untuk berangkat. Aku masih mengingat wajah ibu saat itu sangat senang sekali. Tes demi tes aku lalui dari beberapa tahapan. Pikirku, jikalau seandainya tidak lulus, gak apapalah. Anggap aja belum rezeki. Tes berakhir pukul 1 siang tepat. Kami dipersilahkan pulang untuk menunggu pengumumannya. Sore itu aku bergegas untuk kembali ke tempat asalku. 2 hari berlalu. Kekhawatiran ini masih menyelimuti kepala. Sesekali aku melihat peta, melihat daerah yang masih bagian dari negara ini, tapi sangat asing bagiku. Bukan kotanya, tapi penempatan yang sangat pelosok. Tidak ada sanak saudara sama sekali di sana. Kalau seandainya aku butuh pertolongan, bagaimana aku meminta? Dalam benakku terpikir, semoga gak usah keterimalah, bodoh amat, nyari kerjaan lain aja lah. 15 menit kemudian, handphone berbunyi, menandakan ada pesan yang masuk. Anda diterima, silahkan tanda tangan kontrakan pada tanggal, dan lain sebagainya, isi dari pesan tersebut. Degup jantung mulai tidak beraturan, saat apa yang kau takuti akan kau hindari, itulah yang akan dikabulkan. Saat itu aku tahu bagaimana cara kerja Tuhan mempermainkan hamba-hambanya yang kecil ini. Pesan ini aku tunjukkan ke ibu, bukan main gerangnya ibu. Memberitahukan kepada tetangga sampai teman yang ada di pasar bahwa anaknya diterima bekerja. Ia tidak tahu di benak putra keduanya ini tersimpan rasa khawatir jauh darinya.
Tanggal yang ditentukan akhirnya tiba. Aku masuk di ruangan tempat aku interview kemarin. Di depan sudah terlihat 2 orang yang duduk di meja, menanyakan apakah bersedia ditempatkan di tempat ini. Kemudian menyodorkan surat kontrak. Di baliknya berisikan gaji yang akan aku terima. Tercengang, mata ini melihat gaji dan tunjangan yang akan diterima. Jika dikumpulkan selama 3 bulan, dapat untuk membeli sapi dewasa. Tanpa babi bu, aku tanda tangani kontrak ini. Kekhawatiran itu serasa hilang. Sifat manusia memang seperti ini, maklumlah. Hari pemberangkatan tiba. Dengan memegang tiket pesawat, aku menunggu seseorang yang saat itu juga lulus saat tes dan ikut tanda tangan kontrak kerja, sebut saja dengan nama Ucil. Dari kejauhan terlihat laki-laki pendek dengan kepala plontos yang saat itu membawa koper menghampiri seraya ia tersenyum. "Udah dari tadi nunggunya?" tanyanya. Aku mengangguk, menawarkan sekaleng kopi yang aku beli sebelum berangkat. Di tengah waktu menunggu, Ucil bertanya, "Apakah yakin dengan keputusan yang kita ambil ini? Mengingat kebun itu berbatasan dengan kebun plasma, kebun yang dimiliki oleh warga sekitar. Rawan sekali loh terjadinya konflik," ucapnya. Sebelum kami berpikir, Ucil melihat jam tangan. Pesawat kami akan tiba dan kami pun bergegas untuk bersiap-siap. 3 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di kota X, kota dengan budaya Melayu yang kental. Kita menunggu sekitar 15 menit. Supir jemputan dari perusahaan pun akhirnya datang. Pria berbadan tegap, berambut cepak. Dan di sepanjang perjalanan, beliau hanya diam-diam saja. Tentunya sambil memandangi kami yang membawa banyak tas. Suasana canggung ini membuatku termenung dan memandangi jendela mobil yang terus saja melaju. 2 jam perjalanan dari kota, memasuki jalan tanah menuju area perkebunan. Terlihat di kanan dan kirinya ada pohon-pohon sawit berdiri rapi dengan jarak tanam yang serasi. "Kita mau kemana, Pak?" tanya Ucil. "Kita ke mes dulu ya, mempersiapkan materi dan training untuk beberapa bulan ke depan, sebelum nantinya kalian ditempatkan di site masing-masing," jawabnya. Sesampainya kita di mes, kami berjalan untuk memasuki salah satu rumah. Di depan sudah menunggu 12 orang calon karyawan dengan berpakaian rapi yang sedang menurunkan tas yang mereka bawa. Mengingat juga interview dilakukan di beberapa daerah. Untuk daerah Jogja, hanya kami berdualah yang diterima. Kami pun lalu masuk ke ruangan. Mes ini berbentuk seperti perumahan dengan petak-petak rumah yang diisi oleh karyawan yang sudah bekerja di perusahaan ini. Hanya satu rumah yang dijadikan sebagai tempat singgah calon karyawan dan akan dilakukan training. Di waktu istirahat, kami memperkenalkan diri masing-masing dan di site mana nantinya kami akan ditempatkan. Suasana waktu itu riuh gembira. Sampai tibalah saatnya aku memperkenalkan diri dan di site yang akan aku tempati. Semuanya terdiam, saling menengok di antara yang lain. Sepertinya ada yang ditutupi. Kemudian salah satu dari mereka berdiri. "Kamu yakin ke tempat itu? Sebelum penerimaan karyawan, tempat itu sering terjadi konflik antara penduduk dengan perusahaan. Antara kami pun sampai berminggu-minggu puasa. Berdoa ya, agar tidak ditempatkan di tempat itu," jelasnya. Aku pun terdiam. Di benakku terpikir, perkenalan yang bagus. Mungkin ini strategi awal untuk melatih mentalku. Biasanya orang baru
akan menunjukkan siapa yang berkuasa di lingkungannya kan? Lagian, aku sudah jauh-jauh datang ke sini. Kenapa harus takut? Keyakinan itu mencoba menguatkan diriku. Walaupun sebenarnya masih tersimpan tanda tanya. 6 bulan berlalu. Karena aku jurusan teknik pertanian, aku pun ditempatkan sebagai asisten pembibitan, di mana tugasnya ialah mengembangkan ratusan ribu bibit untuk memenuhi kuota permintaan dari divisi land clearing, penanaman ulang, atau penambahan luas lahan. Selesai masa training, aku diberangkatkan di site. 4 jam perjalanan dari tempat training menuju site A. Semakin pelosok, tempat ini menuju rimbunannya hutan sawit. Tidak ada satupun rumah di kanan kiri jalan. Dan kecemasanku semakin menjadi. Setibanya di site, aku langsung diarahkan ke perumahan divisi, mengambil sebagian rumah untuk ditepati, dan dipersilahkan untuk beristirahat sehari. Kemudian esoknya aku baru boleh bekerja. Suasana perumahan ini sangat sepi, padahal jam masih menunjukkan pukul 7 malam. Portal depan sudah ditutup, namun tidak terlihat satpam yang berjaga di pos. Aku teringat, di saku celanaku masih tersimpan rokok yang aku beli sebelum berangkat. Sesekali aku mengembuskan asapnya, menghiburku di dalam kecemasan ini. Dan tiba-tiba saja dari arah belakang seseorang memanggilku. "Pak Haji, karyawan baru ya? Perkenalkan Pak, saya Pak Albert. Biasa dipanggil belakang marga saya, Situmorang. Tapi terserah Bapak mau memanggil apa. Saya tinggal di samping rumah Bapak ini, Pak." Ia tersenyum ramah. Pak Albert merupakan asisten divisi 2, di mana divisi itu berbatasan langsung dengan divisi pembibitan. Aku pun mengangguk membalas senyuman beliau yang ramah itu, seraya aku menawarkan rokok yang di tanganku. Pak Albert menjelaskan, jika sudah lewat pukul 7, karyawan diwajibkan untuk masuk rumah, dikarenakan situasi kebun ini yang masih belum kondusif. "Belum kondusif? Maksudnya Pak?" tanyaku. "Kebun ini akan dilakukan replanting atau penanaman ulang. Karena saking lamanya tidak dilakukan replanting, banyak batas kebun yang masih samar. Jadinya sering bergesekan dengan kebun plasma milik penduduk sekitar. Tapi..." Belum selesai berbicara, Pak Albert segera menyuruhku untuk bergegas masuk ke dalam rumah, dan kami pun segera masuk. Dari perkataan Pak Albert tadi, membuatku tidak bisa untuk tidur. Aku hanya berdiam diri di kamar. Rumah sebesar ini tidak seharusnya hanya diisi oleh anak muda sepertiku. Saat mata ingin terpejam, sekelebat sinar senter menyinari kelambu yang menutupi jendela kamar. Terdengar percakapan 2 orang dari luar yang berbisik, yang saat itu menggunakan bahasa Melayu seperti sedang mengawasi rumah ini. Suara itu perlahan bergerak menuju pintu depan. Terdengar juga tuas pintu ditarik. Aku menjatuhkan ponselku yang aku taruh di atas meja, dan sekejap suara itu hilang. Keesokan harinya aku terbangun. Dari pintu depan terlihat bekas lumpur yang mengering membentuk 4 jejak kaki. Ya, kita sedang diawasi. Setibanya aku di divisi, aku memperkenalkan diri sebagai asisten pembibitan yang baru kepada pekerja di divisiku. Kemudian merancang rancangan kegiatan harian dan bulanan, di mana itu sebagai pedoman saat akan bekerja nanti. Setelah penjelasan itu, buruh pekerja aku persilahkan untuk segera bekerja dengan masing-masing tanggung jawabnya.
Selang beberapa lama, mandor menghampiriku. Namanya Pak Soza dari suku Nias. Aku biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Oza. Pak, kalau boleh saran, jika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, Bapak segera menghubungi saya ya, ucapnya. Aku pun bertanya maksud dari perkataan Pak Oza. Ia menjelaskan kalau sering ada warga kampung yang menyusup ke perumahan divisi mencari karyawan perusahaan lalu menculiknya. Tidak peduli itu anak kecil atau orang dewasa. Berita ini ia dapatkan dari cerita seorang pekerja yang bertempat tinggal di kampung sebelah. Konflik ini terbendung sebelum Bapak datang ke divisi ini, jawabnya. Hari-hari aku lalui dengan bekerja sesuai arahan dari manajer. Sampai suatu kejadian yang terjadi di divisi 2. Pak Albert selaku asisten divisi 2 melakukan kesalahan ukur batas wilayah yang akan dijadikan parit gajah. Parit sedalam 3 meter dengan lebar 2 meter. Saat diukur dengan alat teodolit, di layar terdapat kesalahan 4 mm. Tapi jika ditarik lurus sepanjang 300 meter, maka terjadi pelebaran menyerong sepanjang 15 meter yang masuk ke wilayah kebun dari warga. Ya, divisi 2 adalah divisi paling luar dari wilayah kebun perusahaan. Konflik sudah tidak terbendung. Pekerja mendapat kabar penyerangan akan dilakukan malam ini oleh warga sekitar. Sore itu aku bergegas untuk kembali ke mes. Suasana mes saat itu ramai dengan para asisten dan manajer. Semua terdiam, saling menunduk. Tiba-tiba dari arah pos keamanan, ada seorang parubaya menghampiri dengan tergopoh. Pak, warga yang marah sudah sampai pabrik, Pak. Pabrik dengan mes yang berjarak 1 kilometer. Di sana terdapat satu-satunya menara komunikasi pemancar sinyal telepon yang biasa kami gunakan untuk berkomunikasi. Pak manajer kami menelepon manajer bagian pabrik. Di sepanjang telepon, beliau mengabari jika pabrik sudah dikepung ratusan orang yang dibekali dengan senjata tajam dan beberapa lainnya membawa senjata api rakitan. Tiba-tiba terdengar suara dari telepon. Ampun Pak, ampun Pak. Kita bisa bicarakan baik-baik. Tunggu. Dari kejauhan mengepul asap hitam mengarah dari pabrik. Menara itu sudah dibakar. Dan bergegas kami mengecek handphone. Sinyal sudah hilang. Malam itu kami berjaga. Salah satu karyawan mengabarkan jika beberapa warga bergerak mengarah ke perumahan divisi tempat kami tinggal. Ya, sambil menunjukkan secari kertas yang saat itu disebar ke pekerja kami yang bertuliskan, "Yang pakai baju putih, penggal kepalanya." Ya, seragam dan helm putih ialah baju yang biasa kami pakai sebagai seragam asisten. Melihat pesan berantak itu, kami berkedip ngeri. Sambil pasrah, jika nanti tiba-tiba warga datang ke tempat kami, apa yang bisa kami lakukan? Bantuan dari kota hanya bisa datang beberapa hari esok. Akses masuk ke kebun ini pun sudah dikepung oleh warga. Kemudian, salah satu di antara kami menenangkan dan menyuruh untuk kembali ke mesnya masing-masing. Kunci pintu dan jauhi jendela. Kami pun akhirnya kembali. Malam itu menjadi malam yang panjang bagiku. Sesekali aku memandangi layar HP yang sudah tidak ada sinyal. Memandangi foto saat aku berangkat pertama kali ke sini. Tak ada yang tahu bagaimana situasi bisa berubah secepat ini. Tiba-tiba listrik pun mati. Dibarengi suara dentuman dari pabrik yang terdengar olehku.
satu-satunya pembangkit listrik di tempat kami. Di ruangan yang gelap ini, aku meringkuk di bawah tempat tidur sambil sesekali melihat pintu. Dalam hatiku terbesit, bagaimana jika mereka sudah datang? Sekelebat sinar senter masuk melalui celah jendela. Keringat dingin mulai bercucuran. Kemudian dari arah rumah sebelah terdengar suara dobrakan. Teriakannya terdengar dari ruangan tempat aku meringkuk. Suara meminta ampun dan suara tangis saling bersautan. Aku menutup telingaku serapat mungkin sampai suara itu perlahan menghilang. Matahari subuh mulai merangkak naik. Aku terjaga. Hari sudah berganti. Lalu aku memberanikan diri untuk membuka pintu. Dari arah tempat aku berdiri, sudah berkumpul para asisten yang berdiri di samping rumahku. Aku bergegas mendekat, masuk ke rumah itu. Terlihat mayat Pak Albert dan istrinya yang berada di bak mandi, dengan parang yang masih menancap di leher. Kejadian itu membuat nyali kami ciut. Beberapa dari kami membakar baju seragam putih yang biasa kami pakai untuk bekerja. Pak manajer memberanikan diri untuk keluar dari perumahan divisi, meminta bantuan ke kota terdekat. Sedangkan kami menunggu di perumahan ini. Beliau berangkatlah. Jam 3 sore, kami menunggu di depan perumahan divisi, berharap bantuan akan segera datang. Tiba-tiba terlihat dari jauh, mobil hitam milik Pak manajer mendekat pelan. Tapi tidak terdengar suara mesinnya menyala. Mobil itu seakan menggelinding, mendekat perlahan ke arah kami. Sampai jendela dari mobil yang saling bertemu dengan pandangan kami, terlihat Pak manajer bersimbah darah dengan kapak yang masih menancap di dada. Di wiper mobil terselip kertas yang bertuliskan, "Jangan coba-coba untuk keluar." Kami pun menguburkan jasadnya di samping kuburan Pak Albert dan istri. Pemakaman yang seadanya. Malam mulai menunjukkan kengeriannya. Suara siulan panjang yang saling bersautan dari arah kebun sawit yang gelap. Iya, mereka seperti memberikan kode satu sama lain. Sialnya, saat itu aku sedang berada di belakang rumah untuk menimba air. Bergegas, aku berlari ke dalam rumah. Tapi dari arah belakang, tiba-tiba tanganku ditarik seseorang. Kepalaku ditutup. Aku berteriak sampai benda keras menghantam kepalaku. Aku pingsan. Aku terbangun di dalam kamar yang gelap dan pengap. Di arah tempatku duduk, terlihat samar 3 orang yang sedang berdiri. Salah satu di antaranya mendekat berbisik kepadaku. Aku Souza, Pak. Jantung ini berdegup dengan kencang. Kenapa ia melakukan ini? Sebelum pikiranku tenang, seseorang yang lain menanyakan. Siapa aku? Dari mana tempatku berasal? Aku tidak menjawab. Kemudian, Souza memotong pembicaraan, menjelaskan ke orang itu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Orang baru tidak seharusnya dibunuh. Dengan suara lantang, orang yang bertubuh tinggi berucap, Ya, aku percayakan orang ini kepadamu, Za. Tapi aku harus minta bukti kesetiaanmu kepadaku. Apa yang bisa kamu buktikan jika orang ini tidak berbahaya? Sambil menunjuk kepadaku, kemudian Souza mengambil pisau yang terikat di pinggangnya. Dengan cepat menarik dan memotong jari tengah dan jari manisku. Aku yang mengerang kesakitan hanya bisa menggigit kerah baju. Darah terus bercucuran dan aku pun pingsan. Dalam suasana yang gelap, aku merasakan sensasi seperti digendong. Kemudian aku terbangun. Aku terduduk di samping jalan, ditemani oleh Souza. Dari arah jauh, terlihat mobil bak yang berisikan muatan sayur.
Souza lalu membisikkan sesuatu kepada sopir itu. Kemudian tubuhku dihempaskan di sela-sela tumpukan sayur sebelum pergi. Souza mengatakan agar jangan sampai terlihat. Suasana di sini masih belum kondusif, Pak. Jika sayang dengan nyawa, turuti saja perkataanku ya, Pak, ucapnya. Aku meringkuk menutupi sebagian tubuhku dengan sayuran. Sesekali aku juga merasakan mobil ini berhenti, bercakap dengan seseorang. Hanya terdengar samar dariku, sopir itu meyakinkan seseorang bahwa ia hanya membawa sayur. Kemudian seseorang memeriksa bak belakang. Kakinya tidak sengaja menginjak tangan kiriku, tepat di mana bekas jariku terpotong. Sesekali aku menggigit lidah menyembunyikan rasa sakit. Dan tidak lama orang itu akhirnya turun, mempersilahkan mobil untuk pergi. 4 jam perjalanan, sopir memberhentikan mobilnya. Dengan tangan yang masih terbalut kain, aku turun dari mobil. Di keramaian, orang memperhatikanku dengan wajah keheranan. Memperhatikan sesosok manusia yang berantakan, pucat, dan membopong tangan sebelah kirinya. Aku menunggu di tempat duduk bandara, seperti orang hilang. Tidak ada lagi yang bisa aku hubungi. Yang tersisa hanya dompet dan ATM. Handphoneku saat itu sudah tertinggal di tempat terkutuk itu. Pikirku, mungkin aku naik bis saja ya. Dan tiba-tiba saja dari arah kejauhan terlihat bayangan seorang perempuan. Ibu, apakah ini mimpi? Bagaimana ia tahu? Ya, keluargaku menjemput di bandara. Aku terlihat kurus. Dan sesekali mereka melihat tangan kiriku yang terbalut. Seraya mereka bilang, makanya hati-hati tuh kamu kalau kerja. Bapak dan ibu dikabarkan oleh perusahaan bahwa aku mengalami kecelakaan kerja dan dipulangkan pada hari yang sudah ditentukan. Akhirnya mereka bergegas menjemput di hari ini. Setibanya di rumah, aku mencari informasi berita tentang kerusuhan ini. Dan hasilnya tidak ada media manapun yang meliput berita yang aku alami. Aku perjelas pencarian dengan mencantumkan nama dan tempat aku bekerja. Di pojok layar monitor, salah satu portal berita menarik perhatianku dengan judul Asisten Kelapa Sawit dibunuh bersama istri. Pelaku masih belum diketahui. Aku lalu mengeklik. Di baris pertama menjelaskan tempat kejadian. Kemudian di baris kedua dari keterangan polisi. Terjadi perlawanan. Korban sudah berusaha melawan. Kemudian menebas tangan pelaku. Meninggalkan jari pelaku. Terlihat potongan jari tengah dan jari manis di tempat kejadian perkara. Aku masih bisa merasakan sensasi jari ini seperti digerakkan, tertinggal jauh di sana. Dan cerita pun akhirnya selesai. Begitulah kisah cerita seram, Ambang Batas. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan podcast Studio Horor ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.